Ya, gimana? Iya, saya mau nanya, ya kan? Ini kan misalkan koin Hachi ya. Oh ya, kenapa? Misalkan saya beli di tanggal, dicek di token daily audit lognya, saya beli di tanggal itu 24 misalkan, Ya, ya. Masih di harga sekitar 2,4 2,45 M. Nah, yang jadi pertanyaan itu saya take profitnya di tanggal 25 itu gimana? Seberapa banyak atau seberapa persen dari harga awalnya? Ibu Koin beli di tanggal Hachi. berapa? Saya beli tanggal 24 misalkan di harga 2,5 Oh, ini di 2,4 Hachi. Haji ya. Ya, Ya sebenarnya kalau Haji, saran saya gitu ya. Ini tanggal 24. ya saran saya untuk Haji ini sebenarnya masuk ke semi jangka menengah jangka panjang gitu ya. Hmm, Koin ini kalau nanti dia ngebreak di atas MA200 ini nih, kalau Ibu aktifin MA200 ini ya. ya. Kalau nanti dia berhasil ngebreak ini ya akan jadi tren positif itu jangan dijual dulu gitu. Karena ini Oh, tuh di dasar sebenarnya kalau kita lihat tuh ini tuh Haji ini di dasar. berarti kalau misalnya kan yang tanggal 26 itu istilahnya jangan di take profit atau gimana? Di tanggal 25 itu jangan di take profit apa gimana? Kalau kalau ini kan masuknya prepam itu kan bukan trading harian ya, Bu. Jadi Ya, mungkin sekitar 3 sampai 14 hari. Sebenarnya sebenarnya strateginya gini kalau mau manajemen yang cukup baik ya. ya. Kalau misalkan sudah profit di atas 50% misalkan ya diambil modalnya dulu gitu. Supaya Oh, kalau mau ngehold jangka panjang ibu udah nggak punya resiko. Itu yang disebut dengan moonbag gitu kan. Itu strategi yang cukup apa ya namanya bikin 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 kas kita selalu aman gitu ya. Contoh misalkan nanti ini kan prediksi saya ya, misalkan 3 sampai 5 hari ke depan mungkin jangka pendeknya dia akan mencapai sini gitu. Misalnya dia akan mencapai sini. Ya, dia akan mencapai sini nih sebenarnya. Kemarin juga udah ada spek-spek sedikit gitu ya, tapi ini noise lah gitu ya. Misalkan nanti nyampe sini. Ini tuh kan kita bisa ukur dari sini ke sini tuh udah di atas 30% lah. Kalau ibu belinya dari kemarin gitu, dari kemarin di 2,4 misalkan, ini kan udah hampir 50% gitu ya. Idealnya mau kalau mau di hold terus gitu ya, berharap ini naik terus gitu ya, sambil kita lihat gitu kan. Sambil kita lihat data statistiknya gitu kan. Ya modalnya diambil dulu gitu. Modalnya dijual dulu. Misalkan modalnya sejuta, ya dia dijual dulu sejuta. Itu kan yang nilai sejuta pada harga tertingginya. Nanti ada sisanya ya itu yang tinggal profitnya aja. Nah, oh, tapi begini Bu, gitu ya. Makanya hmm. saya bikin data statistik ini gitu kan, supaya Ibu tuh atau semua orang bisa melihat gitu. Kalau misal nih, kalau contoh misalkan Haji ya, Iya, dari tanggal 22 ke 23, 24 itu kan udah mulai hijau semua di net ya flow-nya. misal nih Bu, kita lihat yang turunnya aja deh ya. Iya, Ini datanya dari kapan sih ya? Dari, nah ini ya, tanggal tanggal 4 bulan 5 gitu ya. Tanggal 4 bulan 5 ada holder $10.000 nih keluar holder deltanya minus 113. Nah ini warning gitu, kita lihat ya tanggal 4 bulan 5. Tanggal, tanggal 5 bulan oh, tanggal 5 oh, Januari, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Bulan tanggal 4 bulan berapa tadi? bulan 5. Tanggal 4 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Mei. Mei. Ini juga kalau lihat tanggal 5 bulan Mei gitu ya. Ini tuh
ada pertanda walaupun dia naik segini tuh kita bisa lihat bahwa statistik di sini tanggal 4 bulan 5 gitu ya. Ada holder besarnya gitu yang menjual gitu ya. Banyak banget gitu sebenarnya. Maka walaupun ini naik gitu ya di tanggal ini tanggal 5 nih. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 ini kan nah berarti di segini ya. Ntar saya tandain dulu. Tanggal 4. Nah, mulai tanggal 4 tuh segini berarti. Segini ya. Segini nih. Ini kalau ngelihat kayak gini kan kita belum mau masuk gitu kan. Tapi setelah tanggal 5 kita lihat mulai nambah 61 gitu ya. Mulai nambah 61. Ya. Tapi kan masih kalah jauh nih, ya. Masih setengahnya lah anggap gitu kan. Kita belum berani masuk gitu. Nah, ketika mana tadi teh? 61 mulai 48 gitu ya. Berarti udah mulai seimbang kan? 48 tambah 61 ya anggaplah 100 lebih ya. Mulai besoknya juga tanggal 33. Nambah 33 gitu ya. Nambah 33. Berarti di tanggal 7 udah mulai oke gitu kita masuk tanggal 7. Nah, ini tuh mau tanggal 7 kan ini nih. Ya. Tanggal 7 tuh ini walaupun harganya terlihat turun di sini gitu ya. Ya drop jatuh itu dia. Ya. Harganya turun, tapi kita ngelihat di sini tuh 3 hari berturut-turut posisinya bagus gitu ya. Holder 1000-nya nambah, holder 10.000 delta ya maksudnya itu nambah gitu. Nah, maka dia terus melanjutkan kenaikan. Ada cukup spare waktu untuk mencapai 32%. Lalu mulai turunnya kapan? Ya ini. Nah, mulai turunnya kapan? Berarti ketika ini mulai nol ya, nggak ada spek penambahan nih mulai jelek nih. Terutama di saat tanggal 13 nih. Tanggal 13 ini MC 5 harinya tanggal 13 mulai minus 12%. Ininya juga 37,26. Maka kita lihat tanggal berapa? Tanggal 13. Nol. Delta 10K-nya. Ya, ini berarti kan tanggal 13 nih. Nah, tepat ya. Walaupun ini terlihat zigzag gitu ya, ini koreksi naik lagi gitu kan. Orang kadang-kadang berharap ini akan naik. Tapi kalau kita lihat data gitu kan, itu MC delta 5 harinya mulai minus gitu kan. Maka dari sini akan turun gitu. Nah, itulah fungsinya data. Nah, maksudnya tuh udah ngejawab pertanyaan Ibu tadi. Kapan kita ngejualnya? Ya kita ngejualnya itu kalau mau main profesional gitu ya melihat data itu tadi. Kalau mulai delta 5 harinya mulai minus gitu ya udah kita mulai jual. Seperti yang terjadi di sini yang tadinya plus gitu ya. Ini plus, ini delta udah 5 hari delta loh ya. Ini mulai minus. Maka dia terus gitu kan minus. Nah, baru mulai hijau ini per hari ini dan kemarin gitu ya, itu pun 1%. Makanya kita bilang si Hachi mungkin hari ini mulai posisi yang bagus. Tapi sebaiknya karena ini MA 200 belum di break gitu ya, kita mungkin mesti nunggu gitu. Sehari lagi melihat data statistik. Nah ini nggak boleh ditembus. Kalau ditembus ya lama lagi gitu kan. Tapi feeling saya sih kayaknya dalam 3 hari 5 hari ke depan kita akan melihat data statistik yang cukup baik di sini gitu. Kita lihat kalau misalkan besok MC 5 harinya mulai tambah hijau lagi, terus delta 1000 sama delta 10.000-nya juga hijau lagi gitu ya. Terus total holdernya ini kan dari 129 balik lagi nih ke 20 gitu kan. Kalau besok udah mulai stabil, mulai naik gitu baru kita akan masuk gitu. Berarti nunggu 2 hari atau 3 hari dulu ya ngelihat. Ya kalau udah terlanjur masuk gitu kan karena Ibu belinya di sini Saya belum, saya mau nanya dulu ini masuknya pas di mana,
gitu. Ya, saran saya sih kalau mulai nyicil masuk ya boleh, karena ini kan udah mulai ini ya, udah mulai 2 hari ini hijau gitu ya. ya. Tapi ada baiknya kalau kalian lihat data statistik sebelumnya gitu kan, rata-rata koin mulai naik itu kalau udah mulai berderet gitu, si hijaunya ini mulai berderet 2 hari lah minimal gitu. Delta ya, Ya. deltanya nih yang ada segitiganya. Nah, ini. Kalau ini kan belum, masih dilawan lagi gitu. Kayak Oh. inilah kayak opal lah, kita lihat tadi contoh opal gitu. Opal kan nih berderet terus kan, hijau 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 terus. Nah ini posisi yang bagus untuk kita masuk gitu. Ininya Berarti juga berarti MC deltanya hijau 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 gitu. berarti waktu awal-awalnya tuh di sekitar tanggal 21-an ya. Iya 21 iya 22. iya. Hmm. Karena Makanya tiga-tiganya udah ini muncul. penting ya, kalau kalau makanya data statistik ini sangat penting sebenarnya, akan merubah cara bermain kita gitu di dalam eh, menilai sebuah koin itu layak nggak kita lanjutkan gitu kan. Kayak tadi misalkan ada kejadian harganya turun gitu, tapi delta 1.000 sama 10.000-nya kok naik gitu kan, ya kita masuk justru di situ, itu bedanya gitu. Oke, oke, oke. Itu ya, saya lanjut BTC dulu ya, tadi kan ada